Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa min zawjaha wa batha minhumma rijalan katsiran wa nisa'an wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan segala kenikmatan kepada kita, terutama nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Dan tidak lupa pula kita selalu kirimkan salam beserta selawat kepada baginda kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memperjuangkan agama ini sehingga agama Islam sampai kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai yang membawakan acara. Acara pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga penyampaian materi dari Ustadz Aris Abdullah, yang terakhir adalah penutup. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan hafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan kepada saudara Chandra. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Shadaqallahul 'azim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Waalaikumsalam kepada warahmatullahi wabarakatuh. Sandra yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semuanya yang mendengarnya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Amin. Mari kita memasuki acara penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Aris Abdullah. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Oke, Masya Allah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidawatihi wa intazanna fi tariqatihi wa tarasama khutata jal aqidatan islamiyatan asasan fikrati wa miqyasani amali wa masdarani kami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, senang sekali rasanya pada pagi hari ini ya, ba'da subuh ini ya, kita dari Karisma ya, kajian remaja Islam dan mahasiswa yang diselenggarakan oleh Istiqom El Rahma. Alhamdulillah, insya Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita pada hari ini, ya di tengah berbagai musibah, di tengah berbagai bencana yang kita saksikan di negeri ini. Maka kita termasuk orang yang beruntung. Kenapa? Karena kita mendapatkan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa memperbaiki amal-amalan kita, untuk senantiasa bersegera bertaubat kepadanya. Alhamdulillah. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan, curahkan pada Nabi kita, teladan kita, uswatun hasanah kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga terlimpah dan tercurahkan kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya. Amin Allahumma amin. Baik, sebelum kita mulai, Kang Aris ingin bersama-sama ya kita panjatkan doa terlebih dahulu. Kita bacakan suratul Fatihah ya. Jadi kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran atas kita semuanya. Ya, atas urusan-urusan kita, kelancaran rezeki kita. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, teman seperjuangan kita, guru-guru kita, ustadz, ustazah kita, ya. Semoga kita semua diberikan penjagaan, perlindungan, sehingga terhindar dari segala mara bahaya, musibah, penyakit, dan juga bencana. Amin Allahumma amin. Kita doakan pula bagi ya saudara-saudara kita yang hari ini mendapatkan musibah, ya entah itu terpapar COVID-19, entah itu terkena dampak dari bencana, misalnya gempa bumi di Majene, ya banjir. Majene itu di sekitar Sulawesi ya, Sulawesi Barat. Kemudian banjir di Kalimantan, ya. Kemudian di Jawa Tengah, Lumajang dan sekitarnya, Gunung Semeru meletus gitu ya, menyemburkan awan panas, ya. Kemudian banyak ya, banyak bencana-bencana yang kita lihat saat ini. Bahkan kemarin kita juga mendengar berita duka cita ya, bukan hanya di bumi, bukan hanya di laut ya, tapi juga di udara. Ya, kemarin beberapa waktu lalu pesawat Sriwijaya Air ya, ya kecelakaan gitu ya, sehingga tidak ada satupun dari yang selamat, bahkan kalaupun ada yang selamat itu Masya Allah ya kondisinya. Jadi itu semua tentu menjadi duka mendalam buat kita. Maka dari itu kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala bagi yang sakit diberikan kesembuhan ya. Bagi yang terkena musibah semoga diberikan kesabaran sehingga mendapatkan pahala yang banyak dari kesabarannya. Amin Allahumma amin. Al-hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Ya, baik, alhamdulillah. Nah, berikutnya kita terima kasih yang ikut mendoakan ya. Nah, insya Allah pada pagi hari ini ya, Kang Aris ingin share dan berbagi seputar dengan keadaan kaum muslimin saat ini ya. Jadi keadaan kaum muslimin saat ini yang perlu dipahami dan diketahui oleh generasi milenial seperti antum-antum dan kita semua. Begitu. Kenapa? Karena pemahaman ini penting. Karena narasi-narasi moderat, ya Islam moderat, narasi-narasi Islam radikal itu sering kita dengar gitu ya. Bahkan bukan hanya narasi tapi akan berujung kepada upaya-upaya untuk menjauhkan Islam yang sejati, Islam yang hakiki dari umat ya, dari umat Islam. Nah, maka dari itu insya Allah Kang Aris ingin share walaupun judulnya itu terkesan berat. Nah, kenapa? Karena judulnya itu politik pecah belah di balik Islam moderat versus Islam radikal. Nah, tapi insya Allah Kang Aris ingin share dengan bahasa yang ringan, dengan santai gitu ya. Artinya diharapkan bisa dipahami oleh antum semuanya. Nah, sebagai pembuka, ini mohon maaf tidak menampilkan slide gitu ya. Karena khawatir kayak sebelumnya terlalu fokus melihat slide karena kan kalau kalau share screen itu kan kelihatan semua gitu ya. Jadi kelihatan maksudnya yang tampil di layar itu adalah ya slide-nya gitu. Sedangkan notifikasi dan yang lainnya itu nggak kelihatan. Nah, jadi khawatir nanti kalau ada semacam reminder atau pengingat notifikasi itu bisa terlihat gitu ya. Nah, jadi nanti yang Kang Aris share di sini adalah Kang Aris mendapatkan sebuah e-book bagus ya. Jadi e-book bagus, e-booknya ini adalah berkaitan dengan ini ya. Jadi ini dia e-booknya. Cuman mohon maaf belum bisa di-share ya ke antum. Tapi yang jelas e-book ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena di sini dijelaskan ya, jadi judulnya itu adalah dinamika dan aktivitas gerakan liberalisasi Islam di Indonesia gitu. Jadi buku ini Kang Aris coba share dulu ya, sehingga insya Allah yang nulis buku ini tuh bukan orang sembarangan gitu ya. Nah, jadi penulisnya adalah Haji Darwin Zainuddin LCMA ya. Beliau lahir di desa Bulan-Bulan, itu daerah di Kabupaten Batubara, 25 Mei 1959. Menyelesaikan pendidikan SD, Ibtidaiyah, Sanawiyah di Batubara dan Aliyah ya di Medan tahun 1979. Pada tahun 1983 mendapatkan gelar sarjana muda dari Fakultas Tarbiyah jurusan Arab IAIN Medan. Tahun 83 ya. Tahun 87 menamatkan diploma 1 bahasa Arab di Libya. Ya, jadi makanya di belakangnya LC ya. Kemudian pada tahun 91 menyelesaikan pendidikan S1 di LC di sini di S1 di Fakultas Dakwah jurusan Bahasa Arab dan Studi Islam di Damaskus ya, di Suriah gitu. Kemudian tahun 94 mendapatkan gelar Master of Art atau MA. Makanya belakangnya LCMA, lulusan S1 dan S2 Timur Tengah. Ya, dalam bidang metodologi pengajaran bahasa Arab untuk non-Arab di Khartoum International Institute for Arabic Language, itu di Sudan. Jadi luar biasa ya. Beliau belajar di Suriah, belajar di Sudan gitu. Dan sudah menyelesaikan program S3, Doktor Falsafah di Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan Akademi Pengkajian Islam
University Malaya Kuala Lumpur. Nah, Masya Allah. Ya, jadi ini bukan ditulis oleh orang sembarangan, tapi memang orang sosok yang memang memandang Islam dari sudut pandang yang murni, begitu. Nah, kenapa demikian? Perlu Kang Aris sampaikan agar nanti tidak ada opini, oh ini hanya dibuat-buat gitu, tanpa data gitu ya. Enggak. Ya, ini insya Allah datanya lengkap. Makanya ini luar biasa disusun buku yang mencerahkan sekali gitu ya. Nah, walaupun di sini ada banyak ya, ada sekitar 120 halaman, hanya saja nanti Kang Aris akan share poin-poinnya yang berkaitan dengan tema yang kita bahas pada hari ini. Jadi seperti itu. Nah, terus yang kedua, nah, selain sebentar ya. Nah, selain berkaitan dengan tadi ya, nanti insya Allah Kang Aris akan share juga video-video yang mana video-video tersebut juga yang insya Allah akan mencerahkan kita gitu ya, mencerahkan kita. Nah, baik, yang pertama, kenapa sih judul ini perlu kita bahas? Ya, jadi kita kemarin sebelumnya itu membahas Muslim Youth Identity, jadi identitas pemuda Muslim, begitu ya. Kemudian kita jelaskanlah tantangan pemuda Muslim saat ini seperti apa, harapannya seperti apa, keberpihakan itu seperti apa. Nah, itu kemarin sudah kita share gambaran umumnya. Nah, sekarang kita akan coba perdetil berkaitan dengan penjelasan yang sebelumnya. Ditambah kemarin ada usulan dari panitia ya. Jadi sempat usulannya gini. Muslim kok benci Islam? Ya. Muslim tapi benci Islam. Nah, tanda tanya gitu ya. Nah, sejatinya kenapa Kang Aris tidak ikuti saran itu gitu ya, saran itu judul itu. Kalau judul itu Pak Kang Aris buat itu justru kita akan termakan narasi. Ya, kita akan kemakan narasi baik itu moderat ataupun radikal gitu. Kenapa? Karena sejatinya yang benci terhadap Islam itu bukan Muslim ya, tapi kafir penjajah gitu ya. Nah, namun kok bisa ya Muslim itu kok bersikap seperti seperti benci gitu ya. Jadi Muslim tapi anti Islam ini kan sesuatu yang nggak bisa kita terima ya. Artinya nalar kita tuh nggak bisa seperti itu. Tapi faktanya yang kita lihat itu emang demikian gitu. Kok bisa? Nah, insya Allah di sini kita akan berbagi ya, ngobrol-ngobrol santai seputar itu. Ya, nah yang pertama kita mulai dari Islam moderat ya. Apa sih itu Islam moderat, kan kita sering dengar ya, Islam moderat gitu ya. Bahkan yang sekarang itu Islam radikal juga termasuk, dan seolah-olah antara moderat dan juga radikal itu sama gitu. Maksudnya sama Islam, tapi berbeda pandangan gitu. Dan akhirnya berlawanan gitu. Kita kemarin itu kan pernah ya, sempat juga rame beberapa bulan kemarin ya, pas di Hari Santri ya, salah satu channel ya dari ormas terbesar Islam gitu ya. Itu generasi mudanya gitu ya, itu membuat video My Flag vs radikalisme. Itu bisa kita lihat ya, kalau misalnya dari video tersebut itu seolah-olah antara Islam itu kayak bertengkar gitu ya, berhadap-hadapan. Padahal kan seharusnya satu barisan kan. Tapi kok yang satu bawa aliwa aroyah walaupun tidak tidak secara eksplisit ya, secara jelas gitu ditampilkan ada lafaz la ilaha illallahnya enggak. Tapi di situ ada bendera hitam dan putih. Dan kita tahu ya, yang namanya yang dipandang orang radikal ya, itu kadang ya benderanya ya hitam dan putih, bendera Rasul. Tapi itu nggak ada lafaznya. Tapi itu bisa kita lihat gitu ya, bisa kita pelajari. Oh, itu maksudnya itu. Yang radikal tuh yang memegang bendera Liwaroya gitu. Terus di sebelahnya di
itu bendera merah putih gitu ya. Ya, jadi seolah-olah berhadap-hadapan bahkan ya berkelahi gitu, merebut cadar dan seterusnya. Nah, itu terjadi, itu fakta. Ya, itu fakta yang bisa kita lihat. Kok bisa seperti itu? Nah, maka dari itu di sini kita akan ngobrol-ngobrol kenapa itu bisa terjadi ya. Nah, yang pertama sebagaimana materi sebelumnya ya. Jadi ternyata Islam saat ini diupayakan oleh Barat ya, oleh musuh-musuh Islam, kafir penjajah ya yang benci terhadap Islam ini, gimana caranya agar Islam ya itu dimusuhi, menjadi common enemy, menjadi musuh bersama. Kenapa demikian? Karena Islam itu bahaya. Bahaya dan Islam itu mengancam. Nah, cuman catatannya bahaya dan mengancam di sini bukan untuk kaum muslimin, ya. Itu yang harus dicatat. Jadi bahayanya itu bukan untuk kaum muslimin. Tapi bagi siapa? Bagi rezim, satu. Yang kedua, bagi eh, pihak-pihak yang memiliki keuntungan atas eh, yang sekarang ya diterapkan. Ya, hukum-hukum yang diterapkan saat ini ketika tidak berdasarkan syariat Islam gitu ya. Umat Islam itu benar-benar dizolimi, ya dizolimi. Ada undang-undang cipta kerja gitu ya. Ada upaya-upaya untuk ya menginikan Islam gitu. Jadi gimana caranya Islam itu hanya sebatas agama ritual belaka gitu ya. Jadi nggak boleh membahas politik seperti itu. Nah, padahal kita tahu, kita belajar ya kalau dulu waktu Kang Aris masih ngajar di El Rahma, dulu sempat sampai 2017 sempat full ngajar gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Nah, untuk 2018 sampai pertengahan itu baru sampai uh, yang ini ya gelombang 1 aja. Jadi dulu kita sama-sama paham. Jadi kan Islam itu kan akidah ya. Jadi yang membedakan dengan agama-agama lain itu adalah Islam itu punya dua konsep. Ada akidah akliyah dan ada akidah ruhiyah, ada akidah sia-sia. Nah, akidah ruhiyah itu adalah akidah yang nanti berkaitan dengan aturan-aturan misalnya ibadah gitu ya. Jadi aturan-aturan beragama itu diatur semua gitu ya. Dan itu pun yang dimiliki oleh agama-agama lain gitu. Agama-agama lain kan akidah akliyah juga ya. Kristen, kemudian Yahudi, ya, kemudian Konghucu, ya, kemudian agama-agama yang lain gitu ya. Intinya adalah mereka mengatur aturan dalam beribadah. Nah, hanya saja yang dimiliki Islam dan tidak dimiliki oleh agama yang lain itu adalah akidah sia-sia. Akidah sia-sia inilah yang mana hanya Islam yang memiliki. Kenapa? Karena Islam mengelola dan mengatur ya kehidupan ini berdasarkan syariat Islam. Jadi seperti itu. Sehingga apa? Sehingga lengkap. Sehingga uh, menyeluruh gitu. Nah, kemudian kalau kita melihat gitu ya, bahkan di dunia ini mabda itu kan ada 3 ya. Ada mabda kapitalisme di mana di situ ada akidahnya sekulerisme, kemudian ada mabda sosialisme ya. Sosialisme akidahnya itu materialisme gitu. Nah, jadi mabda-mabda ini mereka punya yang namanya akidah sia-sia ya. Akidah sia-sia mereka punya gitu. Dan Islam juga punya. Nah, jadi satu lagi Islam itu bagian dari mabda. Islam itu bagian dari ideologi. Apa dikatakan mabda? Karena dia memiliki 2 hal. Yang pertama dia memiliki fikroh dan juga memiliki torikoh. Nah, fikrohnya apa? Fikrohnya itu adalah cara Islam dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam hidup, gitu ya.
Jadi Islam mengatur ekonomi. Islam bisa menyelesaikan masalah yang sekarang terjadi, di mana ekonomi saat ini kan salah satu bentuk prestasi ya yang dilakukan oleh negara itu adalah hutang. Jadi gimana caranya bisa mendapatkan hutang, bisa mendapatkan pinjaman luar negeri ya. Beberapa waktu lalu ya ada Paris dapat info ya sekitar bulan Juni 2020 kalau nggak salah ya. Jadi ada pidato lengkap dari presiden gitu ya. Jadi salah satunya adalah di situ menjelaskan bahwa eh, kita negeri ini gitu ya, bahwa eh, tidak berhutang ya, tapi meminjam, melakukan pinjaman ya. Jadi berhutang sama melakukan pinjaman seolah-olah dibedakan gitu, layaknya bedanya antara mudik dan pulang kampung gitu ya. Nah itu kan benar-benar apa ya, membingungkan gitu ya. Nah kembali lagi ke tadi, intinya sekarang itu salah satu solusi untuk bisa ekonomi kita bagus gitu ya, dengan pinjaman luar negeri gitu ya. Dan kita tahu pinjaman luar negeri itu bagian dari, apa ya, jebakan untuk menjajah negeri ini. Makanya tidak heran, negeri kita ini makin dikuasai oleh asing dan juga asing. Kenapa? Karena lewat, upaya-upaya seperti itu. Padahal Islam luar biasa ya, itu, eee, dalam sebuah buku ya yang ditulis oleh, ulama besar gitu ya, itu bahwa Islam tuh mengatur ekonomi gitu, menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi, itu diatur oleh Islam, ya. Kemudian politik pemerintahan, Islam juga mengatur gitu. Jadi ada politik pemerintahan yang khas dari Islam gitu ya, dengan bentuk-bentuk negara yang memang Islam ajarkan. Itu ada seperti itu, ya. Kemudian sistem kesehatan, ya. Jadi yang sekarang kita, hadapi ya, pandemi seperti ini, Islam itu punya aturan gitu, punya aturan untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu. Permasalahan pandemi ini bisa diatasi dengan Islam. Nah, hanya saja, nah saat ini bukan Islam yang menjadi akidah siasah bagi negeri kita, tapi sekuler. Nah, sehingga apa? Ya akhirnya, solusi-solusi yang dicari itu adalah solusi-solusi yang mana layaknya seorang, apa ya, seorang pedagang, ke konsumennya. Jadi, masyarakat dalam, eee, sekuler kapitalis seperti ini, masyarakat itu kayak lahan bisnis gitu. Jadi masyarakat itu diposisikan sebagai lahan bisnis. Kenapa ya? Kapital, para pemodal, ya, para oligarki, seperti itu. Nah, sehingga ya bukan menyelesaikan masalah, ya bukan untuk menyelesaikan permasalahan rakyat, tapi yang terjadi adalah, justru, menyengsarakan rakyat. Dan kita tahu ya pandemi seperti sekarang ini, kita sempat, berpikir, "Oh, eee, Kang Aris kan saat ini, aktif di sekolah ya, jadi aktif di sekolah Islam terpadu di Kota Bogor gitu ya. Jadi, kita sempat ada rencana BDS gitu ya, belajar di sekolah per Januari. Tapi ternyata, tidak jadi gitu ya. Kenapa tidak jadi? Karena pandemi sekarang itu justru kasusnya lebih banyak ya. Jadi peningkatannya nggak kebayang sebelumnya gitu ya. Nah, itu menunjukkan tidak mampunya sistem yang sekarang, mabda yang sekarang itu menyelesaikan masalah kesehatan. Padahal Islam punya solusinya ya. Jadi intinya adalah Islam apa ya, mengatur segala aspek kehidupan termasuk, eee, peradilan, sistem peradilan itu Islam punya punya solusi gitu ya. Nah, kemarin kita sempat ini ya, eee, sangat miris sekali gitu ya, saudara kita dizolimi ya, di kilometer ya 50 Cikampek terjadi penembakan 6 anggota gitu ya, dari ormas Islam gitu. Dan itu diposisikan sebagai orang yang zolim. Padahal mereka terzolimi, tapi diposisikan sebagai orang yang zolim. Bahkan yang memiriskan hati, Komnas HAM memberikan pengumuman, itu tidak ada kejadian, tidak ada kejadian, tindakan, Ini yang melanggar hak asasi manusia gitu.
ya. Padahal itu ngeri banget ya, dari foto-foto yang beredar itu mohon maaf ya, itu ada penyiksaan-penyiksaan. Ya penyiksaan-penyiksaan yang terjadi itu adalah, eee, dari jarak dekat, itu tembakan itu, peluru itu tembus di dada sebelah kiri dan itu hampir semua dari keempat orang ya. Karena 2 orang yang, 2 orang yang dari kabar yang Pak Aris terima ya, info yang Pak Aris terima, yang Kang Aris terima, ada dua orang sudah, eee, tertembak. Nah, 4 orang lagi itu disuruh jalan jongkok ke mobil, gitu ya, ke mobil orang yang membuntuti, gitu. Dan itu ya otomatis kan berarti dibawa, cuman nggak ngerti dibawanya itu kemana. Nah, besoknya atau beberapa hari kemudian baru rilis gitu informasi ya dari lembaga negara ya, bahwa ya itu ada di mereka gitu ya. Kemudian diumumkan, nah seolah-olah mereka itu melawan dan segala keterangan-keterangan itu sangat menimbulkan banyak pertanyaan karena nggak logis gitu, nggak logis banget gitu. Dan dari informasi yang diterima ya, yang Aris terima itu, dari jarak dekat, ditembak dari jarak dekat dan mohon maaf ya, kemaluannya itu dibakar ya, kemudian kukunya dicabut ya. Itu info-info yang istilahnya bener-bener menyayat-nyayat hati kita sebagai kaum muslimin gitu, karena mereka saudara kita gitu. Tapi seolah-olah di umuman Komnas HAM itu nggak ada kejadian, berkaitan dengan, eee hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia, nggak ada pelanggaran HAM di situ, kan aneh, gitu ya. Artinya apa? Berarti ada masalah dengan hukum yang diterapkan di negeri ini, gitu. Ada banyak ketidakadilan, kan lawan dari adil itu kan zolim. Maka kezoliman yang sekarang terjadi itu nampak jelas banget. Jadi bagi kita sebagai generasi muda Islam harus mulai melek politik gitu ya, harus melek politik, harus memandang kondisi umat saat ini itu sebagai, sebuah bahan pemikiran gitu. Artinya kita harus pikirkan kondisi umat gitu ya. Jangan sampai, kita abai, kita hanya fokus pada diri kita hanya fokus pada kuliah kita hanya fokus pada, "Duh besok makan apa?" gitu ya, "Duh besok, eee, kuota habis," gitu ya. Padahal banyak, eee ya, yang pengen dikejar, entah itu, nge-push ya, nge-rank gitu ya, atau misalnya gimana cara naik pangkat, atau misalnya nambah nambah apa, nambah ya persenjataan dan seterusnya kalau dalam game online gitu ya. Itu yang dipikirkan itu hanya seputar itu, atau gimana caranya, saat ini, yang rilis itu anime episode berapa, udah rilis atau belum gitu ya, atau drama Korea yang kita terlarut akan hal itu gitu ya. Kemudian akhirnya kita nggak memandang kondisi umat Islam saat ini adalah kondisi yang utama gitu. Sehingga akhirnya kita terlena dengan keadaan. Ya padahal umat sangat mengharapkan, peran dari kita. Karena kita adalah agent of change, karena kita adalah agen perubahan. Bahkan bukan hanya agent of change, kaum muslimin itu adalah leader of change ya, pemimpin perubahan. Maka perubahan itu harusnya berawal dari kita, gitu. Nah, terus, yang berikutnya, nah itulah, eee, yang kita kenal dengan, eee, mabda tadi ya. Jadi yang namanya mabda itu adalah, ya itu tadi salah satunya, eee, ya jadi ada ada 2 ya, jadi fikrah dan thariqah. Nah, fikrah itu kayak tadi ya, bagaimana Islam menyelesaikan solusi, itu ada. Thariqahnya ini adalah metode baku. Nah, metode baku ini harus ada peran. Nah, peran, bukan individu, bukan juga masyarakat, tapi peran negara. Ya, karena, negara itulah yang nanti memiliki metode untuk menjaga gimana caranya agar mabda Islam itu tetap bertahan, ya. Kemudian, menjaga, maksudnya menerapkan, aturan yang fikroh-fikroh tadi ya, di dalam negeri, gitu ya. Kemudian, menyebarluaskan, fikroh-fikroh tadi ke luar negeri. Nah, jadi luar biasa.
Islam itu keren, Islam itu keren. Artinya lengkap, ya. Nah, sedangkan mabda-mabda yang lain itu hanya sebatas mengatur urusan kehidupan doang. Mereka tidak punya aturan beragama, ya. Mereka nggak punya aturan untuk bagaimana caranya agar berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pencipta. Itu nggak ada, ya. Nah, makanya Islam itu luar biasa keren. Nah, saking kerennya mabda-mabda yang lain itu iri, khawatir dan takut Islam itu kembali menguasai negeri ini. Ya, Islam maksudnya Islam ya berada di puncak tertinggi, gitu ya, berada di posisinya. Nah, nah itu yang ditakutkan. Makanya musuh-musuh Islam berusaha keras gimana caranya agar kaum muslimin itu terpisah dari Islam. Jadi Islam dan kaum muslimin itu terlepas, itu terlepas, itu ya, itu terlepas. Sehingga kalau terlepas dari Islam, ya otomatis yang dipahami adalah sekuler gitu kan. Makanya kan sekuler itu kan fasludin anil hayah. Apa itu fasludin anil hayah? Fasludin anil hayah itu adalah memisahkan agama dari kehidupan. Jadi boleh berislam, tapi untuk ibadah-ibadah ritual, silahkan sholat, kita nggak akan, mereka nggak akan ganggu kita sholat ya. Walaupun di negeri-negeri minoritas muslimnya itu nggak boleh sholat. Tapi secara umum dunia itu tidak mempermasalahkan sholatnya kaum muslimin, gitu. Kenapa? Karena tidak membahayakan, gitu. Karena tidak akan mengambil alih peran mereka dalam mengelola dunia, mengelola bumi ini. Itu enggak, kita berpuasa, gitu ya. Itu enggak akan ngefek bagi mereka. Artinya ya puasa ya puasa masing-masing gitu. Nggak akan mengancam eksistensi mereka gitu. Terus ibadah-ibadah ritual yang lain. Nah, tapi kalau berkaitan dengan dakwah ya, berkaitan dengan politik, nah ini bahaya. Ini harus diwaspadai. Jadi kalau dakwah itu berarti harus yang apa ya istilahnya menenangkan, harus yang menyejukkan. Ya, makanya ada salah satu tulisan menarik dari Ustadz Doni Riwe ya, Doni Riwayanto. Itu salah satunya adalah berkaitan dengan gimana caranya agar dakwah kita itu aman dari uh, ya dari ancaman gitu ya. Ya gampang caranya adalah dakwahkan berkaitan dengan amal ibadah ritual ya, sedekah misalnya. Ya. Jadi kita berdakwah sedekah aja gitu. Berdakwah sedekah ya. Kondisi kaum muslimin sekarang dakwahin sedekah. Kondisi kaum muslimin terzolimi dakwahin sedekah. Insya Allah kalau dakwah kita seperti itu aman. Artinya nggak ada tuh upaya narasi-narasi ujaran kebencian gitu. Nggak akan tertuju ke mereka. Kenapa? Karena kita dia tidak dalam tanda kutip menyerang mereka gitu. Padahal kan kita sejatinya bukan menyerang, tapi menjelaskan Islam yang sebenarnya itu seperti apa. Tapi seolah-olah itu adalah sebuah kriminal, sebuah ujaran kebencian yang seolah-olah ingin memecah belah bangsa. Padahal tidak seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Ya. Nah, maka dari itu, saking takutnya mereka, akhirnya mereka berusaha untuk membuat strategi. Ya. Nah, disinilah strategi itu dimulai. Apa strateginya? Strateginya adalah ya, politik pecah belah. Ya, divide that impera gitu ya. Jadi politik pecah belah itu gimana caranya agar kaum muslimin itu apa ya istilahnya lemah ya. Salah satu kekuatan kaum muslimin itu ya, salah satu kekuatan kaum muslimin itu kan di persatuan ya, persatuan ya. Jadi kita akan kuat kalau kita bersatu. Tapi dengan kita berpecah belah, kita akan lemah. Nah, kaum muslim apa ya? apa? Uh, Mereka itu berusaha untuk ya musuh-musuh Islam itu gimana cara melemahkan kaum muslimin, tapi tidak secara langsung. Ya, karena kalau misalnya memecah belah kaum muslimin secara langsung, tentu itu akan membuat kita aware
membuat kita sadar dan kita akan melawan balik. Tapi gimana caranya agar tidak terlihat gitu ya? Makanya ada namanya orientalis. Ya, orientalis itu salah satu agen Barat ya, tapi dari kaum muslimin. Makanya mereka menampilkan wajah kaum muslimin ya. Tapi isi pikirannya itu adalah sudah tersetting, sudah terkonfigurasi ibaratnya, sudah disetting cara berpikir mereka sesuai dengan cara pandang Barat, kafir penjajah, gitu. Seperti itu sehingga dibuatlah eh, apa ya sosok-sosok yang memang mereka itu nanti menjelaskan Islam, tapi Islam yang sesuai dengan kepentingan penjajah Barat. Nah, maka dari itu eh di sini Pak Aris akan bacakan ya beberapa poin-poin ya, poin-poin yang Pak Aris atau Kang Aris tandai ya. Jadi kenapa sih itu bisa terjadi gitu ya? Jadi ternyata eh, kaum muslimin itu dipecah belah. Jadi agar tidak bersatu itu dipecah belah. Nah, makanya ada narasi Islam moderat, ada narasi Islam radikal. Nah, narasi yang dibuat adalah gimana cara yang bagus itu adalah Islam moderat. Ya, Islam moderat. Ya, narasi yang dibuat seperti apa? Jadi Islam itu yang menyejukkan. Islam itu yang santun. Islam itu yang eh apa ya? Tidak membuat orang benci gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah tolak ukur benci atau tidaknya itu bukan dari kaum muslimin gitu, tapi dari orang-orang kafir ya. Makanya orang yang yang menyejukkan itu merefir gitu. Karena kafir itu bagi mereka sesuatu yang buruk gitu ya. Padahal tidak, padahal yang lafaz kafir itu ada di Al-Qur'an dan Allah yang mengajarkan gitu ya. Bahwa yang di luar dari Islam itu ya kafir gitu. Tapi mereka nggak terima gitu. Jangan kafir tapi non muslim gitu. Itu kan enggak enggak terkesan buruk gitu. Ya, apalagi dan itu mulai mencuat ketika kapan? Ketika pemilihan gubernur DKI ya Jakarta beberapa tahun lalu ya. Jadi salah satu ormas Islam itu memberikan tagline haram pemimpin kafir. Dari tagline itu akhirnya ada upaya-upaya kemudian masyiroh ya menjelaskan kepada umat ya dan seterusnya. Dari situ dakwah itu ternyata sampai ke umat dan alhamdulillah ya menang, yang muslim menang gitu. Karena memang dalam Islam nggak boleh kita dipimpin oleh pemimpin kafir gitu ya. Nah, kemudian apa? Kemudian nah dari situlah uh, ibaratnya ya tadi menyejukkan itu yang kayak gitu atau yang tidak ada kritik kepada penguasa, tidak ada kritik terhadap rezim gitu. Jadi kalau kita melakukan kritik terhadap rezim, gitu ya, itu berarti ya salah satu bagian dari ujaran kebencian, gitu. Padahal yang namanya kritik itu adalah sebuah sebuah kewajiban gitu. Karena kita sebagai Muslim itu ada namanya muhasabah lil hukam. Muhasabah lil hukam itu adalah uh, cara kita untuk menasehati penguasa gitu. Jadi yang kita kritik itu bukan fisiknya, bukan penampilannya, tidak. Yang kita kritik adalah kebijakan-kebijakannya, kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Itu yang kita kritik gitu. Tapi hal uh, itu justru sebuah kebencian. Kenapa? Karena bisa menurunkan elektabilitas atau kepercayaan umat kepada pemerintah misalnya. Kenapa? Karena dikritik kan. Kalau dikritik kan berarti otomatis kontra gitu. Artinya ya disampaikan ini nggak benar, ini salah, nggak gitu caranya. Ibaratnya kan kayak gitu. Tapi kita sebagai Muslim itu, apalagi yang memahami akidah siasah tadi ya,
perpolitikan Islam gitu ya, kita tidak hanya mengkritik, tapi kita juga menawarkan solusi. Makanya solusi-solusi dari fikroh Islam tadi, gitu. Dan fikroh Islam tadi itu tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya thariqah, dan thariqah itu harus ada peran dari negara. Ya seperti itu. Ya, jadi kayak gitu-gitulah ujaran kebencian lah, makanya kan ada pasal-pasal yang terkesan itu pasal pesanan gitu. Makanya sempat ada tagline ya rezim anti kritik gitu ya, karena yang mengkritik pasti akan ditindak ya. Ya, kita ya salah satu yang mengkritik itu adalah Ustadz Maher At-Twailibi. Beliau di penjara ya. Kemudian Ustadz eh, apa? Ustadz yang kemarin beberapa waktu lalu gitu ya, Gus Nur ya. Gus Nur termasuk yang kritik ya. Kemudian eh, imam besar ya, Habib HRS gitu ya. Itu di penjara ya. Nah, cuman kalau misalnya HRS itu ibaratnya bukan karena ujaran kebencian gitu ya, tapi ya karena dia dikenal radikal gitu ya, radikal. Nah, makanya radikal di sini adalah hal yang seharusnya tidak, kita sebagai muslim itu seharusnya tidak mengikuti narasi tersebut. Kenapa kita tidak mengikuti narasi tersebut? Karena dalam Islam itu tidak ada moderat dan juga radikal gitu. Islam itu satu. Ya Islam, Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya kepada kita sebagai kaum muslimin, kita harus berislam seperti apa? Kita harus berislam secara kafah, secara menyeluruh gitu ya. Artinya menyeluruh tadi berarti kita menjadikan Islam syariat untuk mengatur semuanya, seluruh aspek kehidupan kita. Makanya dan untuk bisa menerapkan uh, apa uh, seluruh aspek kehidupan itu perlu ada peran negara, dan Islam itu ada contohnya gitu, ada ajarannya ya. Nah, maka dari itu uh, kita sering dengar ayatnya gitu ya. Jadi di Quran surat Al-Baqarah ayat 208, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Jadi ayat tersebut ya itu ada perintah di situ, ada ya perintah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh gitu. Janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata. Nah, jadi salah satu bentuk kalau dari tafsir yang Kang Aris ya dapatkan dari guru Kang Aris ya, Ustadz Hafiz Abdurrahman ya. Jadi salah satunya adalah uh, menerapkan hukum selain Allah itu berarti bagian dari mengikuti langkah-langkah setan. Padahal setan itu jelas ya, ketika kita mengikuti langkah mereka, kita sedang digiring ke neraka, nauzubillah. Makanya gimana biar kita selamat? Bukan hanya selamat per individu ya, bukan hanya selamat per organisasi, per masyarakat gitu ya, tapi satu negara gitu ya, bahkan seluruh kaum muslimin gitu ya, itu bisa selamat, semuanya berbondong-bondong menuju surganya Allah ya dengan cara menerapkan Islam secara kafah, menyeluruh. Nah, jadi seperti itu. Nah, maka dari itu akan menjadi ancaman yang luar biasa. Ancaman bagi Barat, bagi kafir penjajah. Kenapa? Karena akan mengambil alih peran mereka. Gitu ya, akan mengambil alih peran mereka. Nah, ternyata Islam moderat itu adalah Islam yang memang yang didesain khusus oleh Barat untuk apa ya, mengubah nilai-nilai Islam, untuk mengubah uh, identitas Islam yang sebenarnya, jati diri Islam yang sebenarnya. Jadi ada istilahnya deislamisasi. Apa sih deislamisasi? Jadi nilai-nilai Islam yang tidak sesuai dengan ukurannya gitu. Artinya ada yang dikurangi. Makanya nggak heran ya, salah satu tujuan dari Islam moderat itu adalah gimana caranya Islam itu tidak tidak dipahami secara mendasar ya, secara mendasar.
gimana caranya Islam itu tidak dipahami oleh kaum muslimin, yang mana Islam yang akan mengakar dalam diri kaum muslimin, mengakar di pemikiran kaum muslimin. Jadi gimana caranya Islam itu hanya sebatas ritual, gitu ya. Islam itu gimana caranya agar layaknya sebuah pakaian, sebuah seragam. Jadi ada saatnya seragam itu dipakai, ada saatnya seragam itu dilepas, gitu. Atau Islam itu layaknya prasmanan, ya. Jadi ada yang diambil, tapi ya, jadi yang sesuai selera itu diambil. Tapi yang nggak sesuai selera, ya itu ya nggak boleh gitu. Nah itu kan nggak seperti itu kan. Padahal kan tadi jelas ya kita harus mengambil semuanya yang menjadi aturan Islam, baik itu individu, masyarakat, negara, ya ambil semua. Tapi yang terjadi sekarang adalah kita nggak boleh bahas itu. Nah pembahasan tentang negara itu ada di politik. Makanya kenapa sih uh, apa organisasi yang sifatnya politik gitu ya, yang sifatnya dia itu mengakar, benar-benar menghujam akidah itu benar-benar tertancap dalam dirinya, ya, mengakar dalam dirinya, kemudian tercermin, nah, lewat ucapannya, ya, lewat perbuatannya, gitu ya, lewat sikapnya semuanya. Maka yang seperti itu bahaya gitu. Kenapa bahaya? Karena itu ekstrim. Nggak boleh lah kayak gitu, gitu. Jadi yang namanya moderat itu jangan ambil Islam semuanya gitu. Ambil se, ini aja, sesuai kepentingan barat aja gitu. Nah, cuman nggak narasinya nggak langsung seperti itu. Pasti pakai narasi-narasi yang memang seolah-olah itu dari memang dari Islam itu sendiri. Itu ya. Makanya Islam moderat itu uh, digambarkan, diposisikan sebagai Islam pertengahan, pakai bahasa-bahasa Al-Quran. Apa? Islam wasatiyah, ya, Muslim yang pertengahan, Islam yang pertengahan. Jadi tidak ekstrim, tapi juga tidak liberal gitu. Tidak ekstrim tidak, radikal tidak gitu ya. Tapi liberal juga tidak. Jadi tengah-tengah. Nah, tengah-tengah ini berarti salah satu indikatornya itu enggak bahas-bahas tentang politik, ya, enggak bahas-bahas tentang politik. Karena kalau udah bahas politik, wah itu langsung kategorinya radikal. Kalau udah bahas politik, itu pembahasannya pasti akan mengkritik penguasa. Itu ya. Nah, eh, padahal ya, kita kan amar ma'ruf gitu kan. Tapi ya itulah, ya di penuh kezoliman seperti sekarang tuh itu yang terjadi gitu. Terus menerima demokrasi gitu ya. Jadi tidak anti terhadap demokrasi gitu. Jadi demokrasi yang ekspor paling buruk, paling berbahaya, membahayakan kaum muslimin di negeri-negeri muslim, itu adalah sejatinya demokrasi. Nah, ketika menerima demokrasi, nah itu berarti moderat. Berarti itu nggak akan mengancam uh, mereka kafir penjajah. Kenapa nggak akan mengancam ya? Karena ibarat mereka itu yang punya permainan, ya gimana caranya kalau misalnya ada yang di luar dari jalur yang mereka inginkan, maka harus dilibas itu, harus dilibas. Salah satu yang bisa kita ambil pelajaran itu adalah kondisi kaum muslimin yang ada di Mesir sekitar tahun 2012 tahun 2013, ya. Jadi setelah jatuhnya M. Husni Mubarak, ya, tahun 2011, karena ada, ya, umat Islam, ada revolusi Islam, masyarakat Islam di sana, ya, untuk melengsarkan M. Husni Mubarak, gitu ya. Nah itu akhirnya menang secara demokratis dari Ikhwanul Muslimin. Dan setelah menang secara demokratis, menang secara lewat pemilu gitu ya, kemudian menjadi kepala negara, itu nggak sampai 2 tahun gitu ya, nggak sampai 2 tahun bertahan, ya. Kenapa? Karena ternyata, ya, salah satu petingginya gitu ya, Dr. Mursi, ya, rohimahullah, karena beliau sudah wafat ya, semoga Allah merahmatinya. Itu apa? Ya beliau dengan tegas gitu. Salah satu tujuan setelah beliau jadi presiden itu adalah membebaskan Al-Aqsa, membebaskan Palestina. Itu nggak sesuai dengan
demokratis yang dibuat oleh Amerika. Karena demokrasi sendiri di Timur Tengah itu salah satu tujuannya adalah menjaga eksistensi Israel. Kalau Israel terancam, wah ini berarti ancaman bagi Amerika juga, sehingga harus segera ditumbangkan. Makanya lewat kudeta Jenderal Al-Sisi, akhirnya uh, yang tadinya siapa? Uh, Salah satu menteri-menterinya, ya pokoknya yang orang-orang yang ada di pemerintahan dari Ikhwanul Muslimin itu kemudian dibunuh, ya dianggap radikal, dianggap membahayakan. Kemudian Dr. Mursinya ditangkap, dipenjara. Nah, eh, dalam persidangan beliau wafat, atau dalam penjara itu beliau wafat, ya. Jadi itu contoh kalau misalnya demokrasi itu ternyata bukan bagian dari Islam, gitu. Jadi itu. Nah, yang kedua, nilai-nilai Islam yang memang itu bagian dari peran negara itu dihilangkan, ya. Apa misalnya? Ya, khilafah dan jihad. Khilafah dan jihad, itu dari terminologinya aja udah jelas banget ya, bahwa itu adalah ajaran Islam. Jihad itu ajaran Islam, ya. Bahkan orang kafir ya, itu ada berkata jujur gitu ya, bahwa agama Islam itu agama yang luar biasa. Bahkan untuk urusan perang, untuk urusan jihad itu ada aturannya. Jadi nggak sembarangan membabi buta, ya. Nggak seperti Amerika yang menginvasi Irak, ya, menghancurkan rumah-rumah, menghancurkan uh, apa, membunuh, memperkosa gitu ya kaum muslimin di sana, ya. Jadi Islam itu justru sejatinya paling beradab dalam perang gitu. Karena tujuan tujuan Islam melaksanakan jihad itu bukan untuk menghancurkan manusia gitu, bukan untuk membinasakan manusia, ya. Jadi Islam itu luar biasa. Islam itu agama yang penuh adab. Bahkan dalam perang pun diajarkan adab-adabnya. Nggak boleh membunuh wanita, nggak boleh membunuh anak-anak. Jadi anak-anak dan wanita itu ditawan gitu ya. Terus nggak boleh merusak pohon-pohon, nggak boleh merusak rumah gitu. Dan yang diperang itu hanya yang ada di medan perang gitu. Di luar itu nggak boleh. Makanya suruh ya masuk ke dalam rumah. Ya, kemudian ditawan, kemudian ya diajak masuk Islam. Jadi luar biasa, ya. Agama Islam itu agama yang damai, agama yang penuh toleran. Tapi saat ini diibaratkan agama itu, ya, Islam itu nggak toleran. Jadi orang-orang moderat itu toleran. Nah, yang menjadi masalah adalah kan dalam Islam itu kan yang namanya toleran itu adalah tidak melarang orang kafir untuk beribadah. Artinya tidak menghalang-halangi mereka beribadah. Apa pernah ya kaum muslimin itu membubarkan aktivitas mereka ketika di gereja gitu? Nggak ada. Karena kita toleran. Nah, yang menjadi masalah adalah saat ini orang-orang moderat itu ini ya apa mengajarkan pemikiran bahwa yang namanya toleran itu berarti ikut berpartisipasi. Yang namanya toleran itu berpartisipasi. Jadi kalau diajak berpartisipasi itu tidak menolak, ya. Makanya salah satu bentuk toleran kalau di mal-mal itu dia mau dipakai topi Santa Claus gitu ya, atau topi yang identik dengan Natal. Nah, itu toleran gitu. Yang menolak berarti nggak toleran gitu. Jadi kalau misalnya nggak toleran kayak gitu, nah otomatis apa? Otomatis uh, itulah yang nanti akhirnya dianggap radikal atau ya nggak toleran gitu ya. Jadi kan ngeri. Bahkan sekarang yang namanya toleran itu ikut berpartisipasi. Ya, Paris mendapatkan berita salah satu ormas besar di di Indonesia gitu ya. Itu sampai ikut ikut apa? Ya, menghias pohon Natal gitu ya. Ikut di acara ikut berpartisipasi acara ada kayak semacam hadroh atau apa di situ gitu ya. Itu kan di gereja, di perayaan ibadah mereka itu kan kebablasan ya. Toleransi yang kebablasan. Jadi itu semua adalah salah satu cara ya umat Islam itu dipecah belah ya. Kemudian menganggap bahwa yang namanya radikal, yang anti terhadap demokrasi, yang berdakwah mendakwahkan khilafah, mendakwahkan jihad gitu ya, mengajarkan jihad ya.
itu radikal gitu. Karena salah satu tujuannya itu adalah menerapkan syariat Islam secara kafah. Makanya nggak heran ya salah satu ormas Islam ya Hizbut Tahrir Indonesia tahun 2017 itu dibubarkan. Ya. Kemudian kenapa sih Hizbut Tahrir dibubarkan? Karena aktivitas Hizbut Tahrir itu adalah aktivitas politik. Mabda'nya itu adalah mabda Islam gitu, bukan mabda sekuler, kapitalis sekuler, bukan sosialis komunis gitu ya. Itu bukan, tapi Islam. Nah, itu dianggap radikal, dianggap mengancam NKRI, dianggap bertentangan dengan Pancasila. Padahal nggak ada yang korupsi gitu ya, nggak ada yang korupsi. Artinya nggak merugikan rakyat gitu, justru mengedukasi dan mendidik rakyat. Ya, jadi seperti itu. Terus yang kedua, beberapa waktu lalu itu ada namanya ya Front Pembela Islam, salah satu ormas juga. Beberapa waktu lalu dibubarkan juga. Kenapa? Karena ADART-nya itu tidak sesuai dengan kepentingan Barat. Apa ADART-nya? Salah satu tujuannya itu adalah ingin menerapkan syariat Islam secara kafah. Itu jelas tertuang di ADART. Terus ya memperjuangkan khilafah Islamiyah. Ya. Nah, itu kan luar biasa gitu ya. Nah, artinya ya memang Islam itu seperti itu. Cuman ya disinilah tangan-tangan Barat lewat kaum muslimin gitu, bahwa gimana caranya agar itu tidak 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 mendapatkan tempat di sisi umat. Makanya mau tidak mau, suka tidak suka, gimana caranya, cari pokoknya harus ditangkap, harus dipenjara karena itu membahayakan. Makanya dari chat mesum ya, hoax itu kan sebenarnya hoax kan, tapi dipaksakan, nggak berhasil. Akhirnya mumpung sekarang pandemi berkaitan dengan protokol kesehatan, itu luar biasa ya. Dipaksakan sehingga gimana cara agar ditangkap ya. Jadi itu intinya adalah bahwa saat ini kita jangan termakan isu-isu radikal ya, isu-isu moderat, jangan ya. Jadi kita jadilah muslim yang kafah, muslim yang mengambil Islam secara menyeluruh gitu ya. Tetap dakwahkan jihad, tetap dakwahkan khilafah, karena khilafah adalah ajaran Islam gitu ya. Baik, di akhir Kang Aris akan menampilkan ya sebuah video ini berkaitan dengan Islam moderat. Nah, kemudian dari Islam moderat itu nanti apa sih strategi kafir penjajah untuk memecah belah kaum muslimin. Nah, insya Allah akan ditampilkan di akun satu lagi ya. Mohon di ini ya, di pin ya, host ya, pin yang tampilan video Aris. Oke, Afan ya, sebentar ya. Nah, ini dia. Oke, Afan ya, sebentar ya. Ini dia. Nah, ini dia. Aduh, Afan ya, agak lama ya.
Ya Allah, maaf ya. Ini ternyata suaranya nggak keluar ya? Di unmute Kang itunya. Oh iya, pantesan, maaf ya. Oh, bentar. Aduh, maaf banget ya. Kayaknya agak terkendala gitu ya untuk menampilkan videonya. Tapi di sini eh, Paris dapat videonya itu dari MMC ya, Muslimah Media Center. Itu boleh nanti dicek di YouTube ya, strategi Rand Corporation itu adu domba gerakan Islam ya. Jadi seperti itu. Eh paling itu dulu ya. Saya Paris kembalikan lagi ke apa? Ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan kalau misalnya ada tanya jawab. Oh ya, yang kemarin ya Kang Ridwan udah disiapin giveaway di pertemuan kemarin. Ya ini ya giveaway-nya untuk Kang Ridwan. Insya Allah ini ada 2 giveaway ya bagi yang beruntung Ikhwan dan Ahwat ya. Oke, silahkan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz Aris Abdullah yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.
Eh, sebelum saya menutup, saya akan membuka sesi pertanyaan, dan kepada teman-teman apabila ada yang mau ditanya, silakan yang mau tanya. Apakah ada yang bertanya? Untuk pertanyaan bisa langsung dibuka mic-nya atau di kolom chat ya, silakan. Kalau ada, kalau tidak juga nggak apa-apa. Tapi lumayan lah, ada giveaway-nya. Dari Iwan ada yang bertanya? Kang Asep, mau bertanya nggak? Dari Ahwat? Baik, kalau nggak ada, mari kita tutup karisma pagi ini dengan lafaz hamdalah. Oh, ada yang mau bertanya itu? Oh, ada yang bertanya. Ada di kolom chat ya. Oke. Oh, ini Teh Risa ya. Risa Rosyami dari Ahwat. Oh, ya, Tapi Pak. belum disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya mengenai orientalis ya. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa orang itu seorang orientalis ataukah bukan? Lalu apakah kita boleh misalnya kayak melihat fakta yang sekarang ini banyak sekali orang-orang yang secara terang-terangan secara terang-terangan menghina Islam ataupun membenci Islam padahal orang tersebut orang Islam gitu. Apakah kita boleh menjudge seseorang itu, oh ini mah kayaknya antek kafir ataupun antek Yahudi gitu untuk memecah belah Islam. Apakah boleh seperti itu ataukah bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita tahu bahwa kondisinya memang seperti itu ya, bahwa di hadapan kita dihadapkan dengan muslim-muslim yang dia itu orientalis gitu ya. Nah, dalam buku yang tadi Kang Aris baca ya, buku e-book, nanti insya Allah e-booknya akan di-share. Jadi di situ ada satu bab menjelaskan tentang kenapa yang namanya orientalis itu bisa muncul gitu ya di Indonesia. Jadi kita jadi tahun 70-an itu ada tokoh dengan julukan Natsir Muda. Nah, Natsir Muda ini berarti kan salah satu tokoh yang memang digadang-gadang sebagai penerus M. Natsir. Siapa M. Natsir? M. Natsir itu salah satu yang aktif di Partai Masyumi. Ya, Partai Masyumi. Partai Masyumi itu adalah partai Islam. Gitu. Nah, yang terjun ke politik Islam. Bahkan mendirikan partai saat itu. Nah, hanya saja Masyumi ini dibubarkan. Kenapa? Karena ingin menerapkan syariat Islam. Begitu. Nah, sehingga bahaya. Dan aktivitasnya itu politik. Nah, makanya M. Natsir ya, itu pernah berpesan. Ya, pesannya itu adalah Islam ibadah itu akan dibiarkan.
Islam ekonomi akan diawasi, tapi Islam politik akan dihancurkan ke akar-akarnya. Makanya nggak heran kalau Masyumi itu dibubarkan saat itu. Nah, siapa tokoh yang digelari Natsir Muda? Itu adalah M. Jalaluddin Rahmat. Ya. Nah, jadi salah satu strategi Barat itu adalah memberikan beasiswa, memberikan kesempatan bagi generasi muda Islam untuk khususnya yang punya potensi besar gitu ya dalam memimpin umat, itu diajak berkeliling-keliling ke Amerika, kemudian ditampilkan pemikiran-pemikiran Amerika itu seperti apa. Jadi diajarkan Islam tapi versinya Amerika. Nah, yang mencengangkan adalah bahwa ternyata sepulang dari ibarat studi banding, entah itu studi tour ya, intinya diajarkan ke sana, diajak ke Amerika gitu ya. Pas pulang itu berubah bahkan 180 derajat. Jadi jauh berubah. Kenapa? Karena ada pemikiran-pemikiran yang disampaikan saat itu gitu ya. Jadi pemikiran-pemikiran yang ya tentang liberal gitu ya, tentang Islam itu harus modern gitu ya. Yang namanya Islam itu berarti harus mengikuti zaman gitu. Jadi kemajuan yang dialami Barat itu harus jadikan contoh gitu. Ya, jadikan contoh gitu. Sehingga akhirnya ya Jalaluddin Rahmat itu salah satu tokoh yang memang tokoh muda gitu ya, tokoh muda yang berhasil di pemikirannya itu dalam tanda kutip dicuci otaknya, sehingga sikapnya berubah setelah pulang dari sana, pemikirannya berubah setelah pulang dari sana. Jadi tidak lagi makanya banyak kritikan kan saat itu ketika dihadiri oleh banyak pihak gitu ya, ya seperti itu. Nah terus kalau di kondisi sekarang kita taunya dari mana gitu ya? Taunya dari mana kalau misalnya dia itu salah satu antek, dia itu bagian dari orang-orang yang orientalis gitu ya. Jadi sejatinya mudah untuk membedakan gitu ya. Jadi kita akan lihat yang pertama, dia itu termasuk orang yang aktif. Kalau bahasa sekarang kan influencer ya, influencer. Nah, orang influencer atau bukan? Kalau dia influencer dan narasi-narasinya gitu ya, dan kata-katanya ya, itu itu bisa terlihat ya, kok kayak gini sih narasi-narasinya, kok bertentangan sih. Nah, itulah sosok-sosok yang kita bisa jelas melihat mereka itu adalah sosok-sosok bahwa mereka itu influencer dalam pemikiran-pemikiran Islam moderat, gitu ya. Siapa contohnya? Abu Sendal ya, satu. Terus Ade Amandel ya, Ade Amandel yang dosen UI ya. Ini sengaja nggak disebutin nama gitu ya, khawatir ya tahulah sekarang gitu ya. Terus apalagi, siapa lagi ya? Desi ya, Denny gitulah ya. Itu salah satu contoh influencer ya, buzzer RP yang mereka menjadikan Islam itu gimana cara agar sesuai dengan kepentingan mereka, sesuai kepentingan Barat, kafir penjajah. Jadi itu. Nah, itu kita bisa lihat, oh dia adalah golongan sana gitu ya. Nah, tapi bagi kaum muslimin yang bukan influencer, yang hanya ikut-ikutan, nah kita nggak bisa menjudge, oh mereka itu adalah orientalis. Bukan, belum tentu gitu. Kenapa? Karena mereka belum sampai menyuarakan gitu. Karena kan kalau yang menyuarakan itu kan mereka emang udah dari dasar pemikirannya, bahkan mereka sudah mendapatkan keuntungannya. Karena kenapa dikatakan buzzer RP yang tadi ya? Karena memang ada bayaran di situ. Jadi mereka mengucapkan kata-kata berkaitan dengan Islam gitu ya, yang parah gitu ya, yang bertentangan dengan Islam, itu karena mereka sedang bekerja, mereka dibayar gitu. Nah, tapi bagi kaum muslimin biasa yang mereka tidak tahu dan ikut-ikutan gitu, nah inilah kesempatan kita untuk mendakwahkan mereka bahwa nggak seperti itu gitu ya.
Jadi justru tugas kita adalah merangkul, mengajak sehingga mereka memahami Islam yang benar, yang kafah, bukan malah mengikuti arus narasi yang dibuat oleh kafir penjajah. Jadi seolah-olah akhirnya orang yang terbawa arus apa? Akhirnya mereka takut untuk radikal. Padahal radikal itu nggak ada istilah radikal gitu. Mereka akhirnya gimana cara agar bisa jadi moderat ya Kak. Kalau di Indonesia ada Islam Nusantara gitu ya, Islam yang memang sesuai dengan budaya Indonesia misalnya, kayak gitu-gitu ya. Jadi intinya untuk mengetahuinya mudah ya. Ya kita lihat dia influencer atau bukan. Kalau bukan ya jangan ya, karena kita sebagai muslim itu jangan berprasangka buruk terhadap kaum muslimin yang lainnya. Ya, itu aja mungkin, syukran. Apakah ada yang lain yang mau tanya? Bisa Ustaz. Yang dari yang ikhwan ini yang belum. Gimana teman-teman? Kalau tidak ada yang bertanya, mari kita tutup karisma pagi ini dengan lafaz hamdalah. Oh, ada yang bertanya itu, maaf. Maaf ya. Oh iya ya. Alhamdulillah ini ada yang bertanya dari Ikhwan ya. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Nah, ini dari Kang Muhammad Marlan Budi Kusuma ya. Bagaimana cara menghadapi Islam yang bertentangan dengan Islam? Menghadapi Muslim kali ya. Muslim yang bertentangan dengan Islam atau ajaran Islam yang bertentangan dengan Islam yang benar gitu ya. Yang pertama, berdoa. Berdoa kepada Allah ya. Ada yang bisa bantu Kang Aris ya. Kang Aris lupa doanya, tapi esensinya Pak Kang Aris ingat gitu ya. Ya, yang kalau di Jumat ya, khutbah Jumat itu senantiasa dibacakan. Allahumma arinal haq ya. Warzuqna tinabah tiba pokoknya lupa ya, maaf. Yang intinya ada yang ingat? Kalau ingat boleh. Nah, kita berdoa gitu ya. Jadi intinya kita memohon kepada Allah, ya Allah, ya, ya Allah, tunjukilah kepada kami, ya, bahwa yang benar itu benar, ya, Islam yang benar itu yang benar, dan berikan kami kekuatan untuk bisa mengikuti ajaran Islam yang benar itu, ya. Kemudian ya Allah, ya, tunjukin kepada kami bahwa yang batil itu batil, sehingga mudah kami untuk menolaknya, untuk meninggalkannya gitu. Ya, untuk ya itu kan butuh kekuatan gitu ya. Makanya kita perlu doa itu. Apalagi saat ini ya luar biasa, kita banyak fakta yang diputar-balikan gitu ya. Memutar-balikan fakta itu kita kerasa banget ya sekarang ya. Jadi seperti itu kerasa banget gitu. Nah, maka dari itu kita coba lafazkan doa itu. Terus kalau misalnya itu Islam ya. Jadi kita agar tahu mana sih Islam yang benar itu seperti apa, itu kita terus lafazkan doa itu. Kalau kita berhadapan dengan Muslim yang dia Muslim tapi bertentangan dengan Islam, ya, ya dia bertentangan dengan Islam. Jadi ya berarti ada masalah dengan pemikirannya gitu ya. Artinya pemikirannya itu tidak mengakar. Ya kenapa? Karena orang yang radikal itu, ya kalau versi mereka, orang yang menjadikan Islam itu sebagai akidah akliyah gitu. Akidah yang dia dapatkan melalui proses berpikir. Dari proses berpikir itu sehingga dia mendapatkan kebenaran. Kenapa? Karena berpikir mustanir, berpikir cemerlang. Ya. Jadi benar-benar memahami kehidupan ini seperti apa. Benar-benar memahami hubungan antara kehidupan sebelumnya, kehidupan sekarang di dunia, kehidupan nanti di akhirat itu seperti apa. Itu paham betul. Sampai-sampai dari situ menjadi dasar bagi dia untuk beramar ma'ruf, dasar bagi dia untuk berdakwah, dasar bagi dia untuk menerapkan Islam secara kafah. Nah, yang kayak gitu itu dikatakan radikal dan itu bahaya. Kata mereka yang benci terhadap Islam, yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Nah, maka dari itu kita harus ngaji, kita harus
mengikuti halakoh-halakoh. Kita harus mengikuti kajian-kajian keislaman yang kajian-kajian keislaman itu mengajak kita untuk berpikir. Ya bukan sekadar kajian keislaman yang hanya sebatas hiburan buat kita, tapi benar-benar mengajarkan kita untuk berpikir, memahami kondisi real umat Islam seperti apa, peran kita seperti apa, solusinya bagaimana. Nah itu ya makanya harus aktif mengkaji Islam. Insya Allah dari situ kita akan mendapatkan jawaban-jawaban yang benar tentang Islam. Ya, ya seperti itu. Jadi sebagai closing statement pada pagi hari ini, ya, jadi ayo ya yang belum ngaji segera ngaji ya. Insya Allah dari pihak panitia itu membuka ruang. Yang sudah ngaji jangan malas-malasan ngaji, jangan malas-malasan halaqah. Walaupun sekarang pandemi gitu ya, tapi harus tetap dijalankan, harus tetap menjalani protokol kesehatan, apalagi lewat Zoom ya atau lewat daring-daring yang lain. Tapi tetap harus berjalan dan harus diniatkan. Billahi ta'ala insya Allah ada banyak ilmu siasah politik yang bisa kita dapatkan di sana. Ya, itu saja. Syukron, mohon maaf sekali lagi atas banyak kekurangan yang yang disampaikan. Jika ada yang benar itu dari Allah, jika ada yang salah, Kang Aris lah tempatnya gitu ya. Tapi berusaha untuk menyampaikan yang benar, yang hak, dan berusaha untuk menyampaikan yang terbaik. Insya Allah nanti link video ya kemudian PDF dari yang tadi mau disampaikan gitu ya. Itu insya Allah akan di-share ke panitia ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita tutup karisma pagi ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan doa penutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai MC mengundur diri apabila ada kata-kata yang kurang dari saya. Mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya, izin live ya. Iya, Pak. Ustaz, syukran. Ya, afwan. Hah?